Kemana dia? Hah? Apalah, nggak tahu aku kemana dia. Mana aku cara manggil dia? Begini loh, kok disalahkannya orang lain ya? Salahkan TikTok. Kami di sini TikTok ini menyampaikan kebenaran, bercerita, menjelaskan karena adanya hubungan di Bible kalian dengan nama Tuhan kami. Wajib ada hak kami menyampaikan. Ketika kalian scroll nggak sengaja masuk kemari, mendengar, menyimak di bawah. Menyimak di bawah apa yang disampaikan, ya kok masuk akal. Dan kemudian banyak juga oten di bawah. Kita menantang oten-oten itu naik kelenten, naik, nggak berani naik. Mungkin ke situ pemikiran kalian kan, ya ini kenapa umat Kristen nggak berani naik membantah, kok nggak berani naik? Berarti ketika nggak berani naik, apa yang kita katakan benar, itu aja. Apa katanya semalam? Apa katanya? Apa katanya? Merepet, kok asik mengganggu aja kau. Apa dibilangnya? Apa pula aku ganggu kau? Ada hakku di situ kok. Enggak aja kau. Marahlah terus dia. Langsung merepet dia. Di semua komal masuk dia, aku tengok. Iya. Coba masuk di semua di maki-makinya. Sayang. Naik langsung maki-maki. Ya kan? Naik langsung dimaki-maki juga. Apanya ini? Kerasukan Roh Kudus. Roh Kudus, panggil nih, pulang. Kemasukan Roh Kudus dia. Kau kan ngomongnya dia, tahu lah congorku juga. Lebih ganas lagi congorku. Jadi itulah yang selama ini terjadi. Kita pun nggak maunya diskusi sama kalian, muaknya kami. Cuman ada nama Allah di sini dinistakan. Dabling ya, dabling. Enggak, lanjut. Tidak. Ekonya kalian, handphone kalian yang dengar tuh merek Oten kalian, makanya kayak gitu kalian, eko dabling apa segala macam. Mana dabling? Ganti handphone kalian tuh jangan merek Oten. Merek Oten pakai dabling. Apa handphonemu, ku tanya kau dulu. Ekonya bukan merek Oten handphoneku, bukan. Jangan merek Oten. Ekonya kurang ekonya. Eko. Udah, cek, udah. Gimana? Udah cek, udah. Udah. Ya. Bukan kaleng-kaleng, Bah. Gue internasional. Ada you can speak English, pendeta from Kenya. Yes, I know. You can speak English. I know. Okay. You can speak English, Ibrani. Yes, I know. Baik, tes. Anokhina Edonai Alohai Panci oten bangke. What? Oten bangke katanya. Besera oten bangke. Besera nyambung ya, serius. Apa katanya? Kau nggak ngerti kan juga? Ya itu bahasa Vatikan itu. Gara-gara itu Orang ngomong lah, itu Ibrani. Bahasa Ibrani dari Vatikan itu. Aku itu bahasa Ibrani, tapi ini kau nggak jelas kau di mana, kau apanya, tutur katanya, kosa kasih kata. Nah, itulah. Itu bahasa Ibrani itu bukan dari Roma, itu Vatikan, itu bukan kaleng-kaleng itu. Langsung nggak berani diskusi sama aku. Kau kalau ngomong jangan berkumur-kumur, nggak jelas. Cuman hanya berkumur-kumur. Kayak mana berkumur-kumur? Coba ulang lagi. Anokhina Edonai Alohai Panci oten bangke, you know? Mana ada bangke-bangkenya? Ya, itulah dari Vatikan tuh bangkenya ada. Itulah dari Vatikan. Nah, itulah membuat pendeta itu nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong pendeta itu. You know? Oke. Nah itu dia, dari situ dia langsung lah kita panggil Bang Jibril. Bang, bukan speak English ini, I can speak English. Sempaknya koyak besera, you know, oke. Jadi inilah bahas-bahas STT. Kita pun muak sebenarnya pagi, siang, malam membahas. Akan tetapi di Islam itu ketika ada kemungkaran nama Allah dinistakan, sangat dinistakan. Nggak boleh kita diam, nggak boleh. Kalau kau diam, ketika kita mati nanti, yang ditanya itu Marob buka, siapa nama Tuhanmu blender, Allah, kepala otak kau kata malaikat. Enak-enak aja kau bilang kau sebut Allah, sedangkan Allah dinistakan, kau tahu, kau diam. Kau panggil pula Allah, enggak aja. Itu salah satu, nggak bisa. Ketika kita tinggalkan ini, kita biarkan mengejar dunia, akhirat nggak kita dapatkan. Jadi kalau kalau Islam itu akhirat dikejar, dunia akan datang dengan sendirinya. Jadi ini nggak bisa. Sebenarnya kita berharap cepat realisasinya ini. Nama Allah ini berganti di Bible mereka, biar tidak ada lagi perdebatan. Naik tensi diskusi mauten nih. Apa yang ditanya lain dijawab. Burung yang naik, coba. Jangan kayak gitu. Memang iyalah, cemana lagi daripada naik tensi, penyakit yang ada.
Agak Enggak lain aja. blender ya. Kemarin Agak lain. yoga, jujur gue bilang, yoga, kau ya, oten-oten semua nggak ada yang bisa ngegas aku. Cuman kau lah kemarin ngegas aku, karena untung ini Rifa. Makanya aku bilang kau 3 hari kau nggak sadar, aku gas kau. Cuman kau lah yang bisa ngegas aku. Yang lain mana bisa oten-oten. Wah, ku gileng oten-oten lain. Diam kau blender. Gimana ini anak nih kupikir. Karena Uni Rifa udah ngomong gitu. Uni Rifa jangan, udah diam aku terus. Nggak bisa. Kalau kami patuh sama yang guru-guru. Cuman ku kejar lah ini, gue bilang 3 hari kau nggak sadar, was kau ya cekek kau nanti baru Uni Rifa lagi. Aku punya dekingan aku. Dekingan kau apa? Dekingan kau nggak peduli aku mau dekingan siapa nggak peduli aku, nggak urusan aku. Pokoknya oten kau, ku tengok kau gas aku, ku gas. Mana ada yang bisa ngoten gas aku? Kemarin aku apa kau sama Uni Rifa? Hati-hati. Ya makanya deking kau nih Rifa itu kemarin, itulah makanya aku diam. Cuman kan ku kasih waktu kau 3 hari. Ini kalau 3 hari kau nggak sadar, kau nggak peduli aku mau Rifa, ku gas, kau cari kau aja lah dia. Untuk kau sadar. Aku sampai malu, aku tapping, aku buka komen. Blender nggak berani sama yoga. Oten cuma yoga yang ngapain blender, takut. Ya nggak paling nggak terima pula aku dikatakan kayak gitu. Blender takut sama yoga, gini segala macam. Tapping di bawah. Jangan bilang aku takut karena Uni Rifa. Kita tunggu 3 hari nih ya. Kalau nggak ada, aku cari gas dia tuh, gue bilang. Alhamdulillah 1 hari kau sadar. Kalau nggak aku giling. Kemarin aku bilang kau sama Uni Rifa. Iya, kalau sekarang nggak lagi lah. Kau kan udah sadar. Kalau kemarin yang kau belum sadar itu, kan kau gas, diam kau blender, aku mana bisa gitu, ku cekek gitu, gua kepala otak kau bilang. Untung Uni Rifa ngomong gitu. Jadi nggak bisa ngomong, udah bilang titip Uni Rifa. Kalau sekarang nggak mungkin lagi lah. Tapi kalau sayang juga Islam. aku sama Bang Blender. Ya samanya kita sayang sama saudara Muslim, apalagi udah Muslim sekarang. Sayang kali. Aku berapa nomor sempak kok? Gila, Jadi tiga. Berapa dulu? Jadi ya, Yoga kita coba sama kau suruh dia. Yoga coba kau suruh dia open cam. Pasti kau dengar, coba dengar. Suruh dia open cam coba. Pasti dia bilang, ntar ngocok kau. Iya, kita gila. Iya, kalau di Islam itu sesama saudara memang, cuman di Kristen nggak ada ajaran kebersamaan. Ya buktinya kayak gitulah kakakmu ngamuk apalah. Di manalah ajaran kasihnya itu? Ngamuk saja. Tapi selalu mengatakan semua agama sama. Ketika ada yang sadar nggak terima. Di mana ajaran kasihnya? Bertolak belakang. Dia gini loh Bang Blender. Kau dengar dulu Bang. Dia gini loh. Karena dia seperti itu, mungkin karena dia sayang sama aku kan. Benar. Positifnya. Jadi mungkin dia nggak terima kan dengan itu keputusan aku. Satu lagi karena apa? Dia kan fanatik dengan itu kan, nggak perlu kusebutin lah kan. Fanatik dengan itu. Jadi wajar lah seperti itu dia. Ya kita berdoa lah kan, semoga dia mendapat hidayah juga. Amin. Benar. Ya itulah ya. Makanya kemarin mau berharap diskusi sama kakakmu baik-baik. Ayo sama aku yo. Ayo sama aku. Kadang-kadang memang harus keras, lugas, gimana ya? Banyak kali sih yang nggak betulnya di Kristenan ini. Banyak kali. Kita kan punya akal. Ayolah. Makanya kan aku bilang kurang-kurangi makan babi, biar jangan iblis itu dekat. Aku bilang. Kalau sering makan babi, iblis itu bersarang di tubuh kita. Jangan diikutkan iblis. Tapi enak babi itu loh, serius. Nah, memang yang enak itulah menyesatkan. Itulah. Enak itulah menyesatkan. Jadi cemana? Itulah makanya. Kenapa sih jelas-jelas babi itu haram di Bible kalian? Kenapa harus dimakan? Karena itu tujuannya untuk apa? Tahu dia, ketika yang haram itu dimakan, menyebabkan iblis bersarang di tubuh kita. Ketika iblis bersarang di tubuh kita, maka nasihat-nasihat, kebenaran-kebenaran itu tidak akan kita dapatkan. Itulah dia. Itu ajaran Paulus itu. Sengajanya kayak gitu. Itu, apalagi minuman. Coba minuman itu, coba. Efek dari minuman apa? Merusak akal kan? Rusak akal kita kan? Dibiarkan, dibolehkan. Yang jelas-jelas minuman itu tidak boleh. Bikin rusak otak si Hendra ini. Inilah Hendra ini. Inilah yang bikin rusak otak. Ini yang naik ini. Nah inilah, udah kayak makan babi dia. Menjawab. Apa yang kau jawab? Di satu alternatif selain dari Ngomong aja yang pun berserak diajarkan alternatif. oleh para Yang betul, di satu alternatif. kamu mau dijelasin kemudian Iya, ngomong mulu berserak. Coba diulangin. Oke, lanjut. Kristen-Kristen yang mempelajari kitab-kitab Alkitab ingin menguji kebenaran
Tidak Tuhan cocok itu, apakah suaramu begitu. Gaya Tidak bahasa cocok. kau tuh muak kali aku nih kau. Biawak kau bodilah. Gaya bahasa kau tuh muak kali aku nih kau. Yang betul-betul aja. Tuhanmu siapa? Udah itu aja lah. Nggak usah banyak kali gaya kau. Siapa Tuhanmu? Jangan kata Uni Rifa, Tuhan dengarkan saya dulu itu dia bicara. roh? Ah, roh. Tengoklah. Berarti menuhankan hantu kau. Coba. Bukan, kamu itu salah, tidak mengerti tentang ajaran Tuhan. Roh itu kan makhluk halus. Pada mulanya Tuhan Allah itu menciptakan Beserak manusia. lagi udah pada mulanya lagi. Ini lagi gini lah buat detensi aku. Nanti dikerasin salah. Lembek coba kemana-mana cakapnya. Muak kali Itu gitu coba lah. Gabriel, Jibril, malaikat. Jadi Jibril, Gabriel, malaikat itu manusia roh yang tinggal di surga. Lalu Tuhan Allah menciptakan manusia daging di bumi, yaitu Adam. Ya. Jadi Allah itu atau Tuhan itu adalah nama yang sesungguhnya adalah roh. Nanti aku masuk ke Roh Kudus lagi, tunggu kau. Sebagaimana Tuhan itu berfirman kepada para nabi seperti Henok dan juga pada Pica Musa. pica piring. Ketika Tuhan berfirman kepada Musa, Musa bertanya, "Siapakah engkau?" Aku adalah Roh Tuhan Kudus. menjawab Musa, "Aku adalah aku. Aku adalah Tuhan semesta alam." Jadi nama Tuhan itu bukan aku adalah aku, Dan tetapi aku nama adalah Roh Tuhan itu Kudus. Dan setelah Roh Kudus adalah diteliti, penyelamatku. setelah ditelusuri, namanya adalah roh. Ya. Woi, bebek siapa nih kena piring? Bebek siapa? Woi, itu siapa nih? Woi, bebekmu itu, Indra. Bebekmu itu kena lempar piring. Kau tengok dulu. Bebekmu ngamuk-ngamuk dia kena lempar piring. Kau pun lempar piring nggak tahu kau lagi dah. Kau mana cakapmu? Udah gilanya kau nih. Apanya? Orang nanya sempak, kau nanya baju, kau jawab di baju. Mana kau cakap banyak kali gaya cakapmu. Tuhan mau aja pun lagi, banyak. Indra. Pening nih kau coba lah. Aku Ya, nanya pada simpel. mulanya Tuhan Allah itu cuma hanya melarang satu larangan Pada makanan mulanya saja. Tuhan Allah itu adalah roh yang melayang-layang di tubuhmu, gitu. Udah coba kau jawab, Indra, kau jawab sama kau. Kau jawab, ya. Firman telah menjadi manusia. Coba kau jawab satu ini ya. Benar itu, benar. Benar. Itu tidak benar itu. Itu karangan itu. Ini dia dong. Enggak benar pula firman menjadi manusia. Ini Yohanes 1:14. Yohanes 1:14. Itu karangan itu, karangan firman itu. Jadi karangan kemana? tidaknya Jadi bahasa. kemana rujukan kita diskusi kemarin nih? Kemana Itu di rujukannya? Alkitab, Di Bibel Apanya ada, kau nih? kok karang pula kau bilang. Ya, setiap yang di buku-buku itu tidak semua selalu benar. Kita Jadi itu Yohanes harus 1:14 salah itu, pintar. salah. Udah, kalau nggak jelas kalau nggak benar di bukumu, jangan kau baca. Kenapa kau percaya? Bukan tidak bisa dibaca, tetapi perlu juga dibaca untuk kita memiliki ilmu pengetahuan. Jika tidak Jadi salah ada itu. pelajaran itu, kita itu tidak Yohanes 1:14 pintar. salah. Roh Kudus melayang-layang di atas bumi, masuklah ke tubuhku. Salah itu Yohanes 1:14 salah. Setiap Salah. firman yang tertulis di buku, kita Ya, itu salah tidak itu. boleh Yohanes 1:14 terserah, salah. tetapi kita itu harus mesti Pecah lagi piring kuning gara-gara kau pecah. Asli cakap aja kau bertanya aku nggak bisa lagi. Udah pecah piring habis semua piring. Selamat, ngerti? Kunanya hancur lo piring kuning gara-gara kau. Habis serak semua dah. Berapa lusin dong ngarepin kau? Kayak gini aja lah piring habis semua. Aku nanya simpel aja Sekolah salah itu nggak? harus memiliki Serak semua dah. ilmu. Jangan jadi bodoh selalu. Kau yang bodoh, jangan kau membodoh-bodohi orang. Kau yang bodoh tertipu kau sama ajaran Paulus. Aduh, pening lah kuningnya ini. Setelah saya itu menyelidiki firman-firman itu dan langsung saya memiliki iman sehingga saya itu terangkat ke surga, saya itu melihat Tuhan berbicara Kau terangkat ke surga. Kapan kau terangkat ke surga, woi? Kapan kau terangkat ke surga? Kau jadi kau bukan sama sikan Kau buntal. pula ke surga. Kapan kau masih hidupnya kau di sini? Jadi kamu itu beragama, beriman, tidak pernah naik ke surga ya? Lah, gila, kau pernah ke surga? Kau bisa sama sikan buntal kau. Kau pernah ke surga? Udah ke surga. Ini apa kau ke surga? Ini angkot berapa? Ini angkot berapa kau ke surga? Woi, ini apa kau ke surga? Ini apa? Ya naik pakai iman kita. Bisa terbang, naik pakai iman.
Ya bisa, menghilang juga bisa. Apa yang kau cuma di surga? Ke sana. Nggak ada itu. Terus Tunggu dulu. Ini dia apa ini? Kalau gitu pengajaranmu berarti kau tidak Kristen kau. Nggak ada di Kristen diajarkan menghilang seperti itu. Kau ngarang-ngarang kau, cerita kau. Nggak ada itu. Ketika kita beriman kepada Tuhan Mengarang Allah cerita itu, Tuhan Allah itu berfirman kepada Allah lagi kau malaikat. panggil, aduh, aku nih lah. Kau ke surga, Dan kau ke surga mengangkat ngapain? Berapa membawa hari kau di kita surga, ke weh? surga. Waktu ke surga kau berapa hari? Dan Tuhan Allah itu Enggak, aku nanya dulu berapa hari kau di surga? Berapa hari? Waktu naik surga. kepada Weh, orang-orang yang percaya kepada Tuhan berapa hari kau ke Allah. surga? Ya lama sih, lama. Apa yang kau rasakan di sana? Apa yang kau lihat di sana? Apa yang kau lihat? Ya seperti saya ini telah ada di beberapa negara, seperti di negara Apanya kau ke surga tuh apa yang kau lihat di situ? Kasih tahu kami di gimana negara surganya. Inggris, di negara Gimana surgamu? Amerika. Apa Saya itu dia ini sudah ada loh? di beberapa Kemasukan negara. apa dia? Kemasukan roh si buntal dia, makanya kayak Aduh gini. kayak gini lah kau nih. Kau ke surga, Ya, kau sudah, bilang. saya Udah, capek yang kau lihat itu di surga tuh Saya apa yang kau lihat? Suasananya bagaimana? Hah? Udah gilanya kau udah. Apanya kau ke surga? Aduh. Pening aku nih kau ya. Kayak gini lah, kayak gini lah dihadapin kan. Apa nggak tensi kita? Nanti keras salah, keras ngamuk, kok keras. Tapi begini yang dijawab lembek kita biarkan dia bicara entah apa ngomongnya. Roh si buntal itu masuk ke Nah situ. itulah. Salah kan? Jadi serba salah yang ngadapin orang mereka nih. Serba salah. Apa yang ditanya lain dijawab. Nanti kayak gitu. Bisa sabar kita menghadapinya. Keras juga kita disalahkan. Pening. Ngadapin kalian ini. Pening. Belum lagi ada yang masuk ngamuk-ngamuk. Membahas kitab orang saja kerja kau. Aduh. Matilah kita nilainya ya. Berharaplah ini ya. Cepat selesai lah nama Allah ini ya. Cepat selesai. Tiap hari pagi, siang, malam begadang. Belum lagi ngadapin orang-orang munafik. Kita di sini bukan mencari mualafkan orang, enggak. Kita di sini menyampaikan kebenaran. Ada nama Allah itu dinistakan. Buktikan saja. Aku sebagai orang awam ketika aku buka Al-Qur'anku, ada nama Allah A-L-L-A-H. Allah nama Tuhanku. Buka Bibelnya umat Kristen, ada nama Allah juga A-L-L-A-H. Lu kok bisa sama ini? Dari mana jalannya nih? Ya iyalah. Iya kan? Nggak mungkin sama ini. Pertanyaannya, iya, mana yang betul? Nggak mungkin. Dua kitab dengan satu Tuhan yang sama. Nggak mungkin. Nggak mungkin lah. Tuhan Kristen, Tuhan Islam sama. Nah itulah di sini mencari kebenaran. Makanya bukan hanya kami mencari kebenaran di sini. Ketika ada penistaan, laisa kamislihi. Setelah itu pelajari teks originalnya. Dari mana pelajarinya? Untuk membuktikannya. Kok bisa sama ya di teks original? Teks originalnya buka A-L-L-A-H. Ya itulah Bang Alif Blender. Lam H. Bang Blender, itulah Bang. Makanya kan pembodohan tadi kan. Makanya orang bercerna lah kan gitu. Mencerna dia. Contoh seperti yang masuk tadi. Dia bilang dia masuk ke surga. Di ini segala macam kan dengan halunya tadi. Disitulah orang, maaf ya, umat Kristen kebanyakan jadi mualaf karena pembodohan apanya tadi itu loh. Ajarnya tadi itu bukan sebenarnya itu bukan itu yang yang salah, tapi yang menyampaikan tadi. Contoh seperti pastor atau pendetanya, mereka itu yang salah mengajarkan kaumnya seperti itu. Benar. Mereka sebenarnya tahu yoga. Ada itu kemarin saya lihat VT-nya, dia seorang pendeta. Dia tahu isi kitabnya, tetapi karena dia mencari uang, dia butuh biaya, dia harus lakukan. Itu loh. Jadi semuanya para pendeta ini sudah tahu, makanya kalian nggak diperintahkan untuk membaca kitab, nggak diperintahkan. Ya kan nggak diperintahkan, karena tahu kalau kalian baca kitab ini bubar, hilang jemaat, hilang. Kenapa? Dikejar perpuluhan dan tidak ada Kristen itu ajaran gereja nggak ada. Benar itu. Nggak ada. Jadi itulah pendeta-pendeta tahu. Jadi ini keinginan sekelompok. Coba seharusnya ini bolak-balik kita sampaikan. Jemaat, jangan kalian yang naik kemari kalau kalian nggak senang agama kalian disinggung terus. Bawa pendeta kemari, Pastor Romo, biarkan mereka diskusi sama kami. Jangan kalian ngomong sama Pak Pendeta. Itu Pak Pendeta setiap hari di TikTok itu umat Islam si agama kita jadi bahas, kami nggak paham kitab. Pikirlah kau ngadepin mereka Pak Pendeta, coba sampaikan gitu. Pasti pendeta nggak akan mau, takut Iyalah. dia.
pasti. Takut dia. Jadi apa akhirnya? Jemaatlah dikomporinya, jemaatlah dipanas-panasinya, jemaatlah didoktrinnya. Nih ya, Itu caranya kan kelicikan kan? salah satu aku kenapa bisa masuk Islam ya, kenapa aku bisa bersahadat ketika aku waktu itu menghujat si Uni kan, aku berantem sama si Uni itu kan, aku share itu kepada pendeta ya, aku share dia, jangan kau naik di situ, jangan katanya. Kenapa aku bilang kan, jangan kau naik sesat itu katanya. Kenapa Coba. nggak berani dia gitu loh? Iya, itu. Betul kan? Kenapa dia nggak berani? Itu aja dasarnya. Takut dia. Nggak berani. Takut dia, malu dia sama jemaatnya. Ini pendeta aku nggak paham. Itu. Jadi kalianlah dikompor-komporinya, kalianlah didoktrinnya, kalianlah diajarkan kebencian. Makanya kayak sekolah STT itu, ya itu tadi pendeta. Doktrin kebencian karena sudah tidak mampu pendeta menghadapin kami, doktrin kebencian kepada jemaat. Itu dia nggak berani tampil. Makanya semua di gereja-gereja selalu itu menjelek-jelekkan Islam. Tahu kali lah kami di gereja itu menjelekkan Islam aja, menjelekkan Islam aja. Kenapa Kemarin takut? itu aku Iya kan? bongkar kan sama siapa itu, siapa namanya si perempuan yang pakai jilbab itu dia, tapi dia apa Kristen, siapa namanya itu, siapa Mikana. namanya Mikana. Si Mikana itu. Hmm. Mau ku bongkar kan tentang pendeta kan, ada rekod sama dia, disampai sama dia kan, tahulah orang sekampungku gara-gara anak itu gitu loh, dia penyebabnya itu. Iya, dia kan kayak gitu. Ketika aku DM dia bang kan, ketika aku DM dia, nggak berani dia di blognya aku. Nah itu, makanya pendeta suaranya besar-besar, nanti kau imani saja, takut jemaat, udah takut jemaat, imani saja, kau bilang gitu, udah takut. Nah begitulah, jadi dari pendetanya mendoktrin, menjelekkan Islam, ya itulah doktrinnya di mana-mana, udah tahu kali kita. Tapi kalau secara akal, aduh, nggak diasaran baca kitab yang indah-indah saja. Makanya sesat ini udah panik sekarang pendeta, bolak-balik kita bilang pendeta kau yang bawa kemarin, jangan kita yang ribut, kau nggak paham kitab. Biar kami berurusan sama pendeta, pastor, romo semua, dosen-dosen STT itu suruh kemari, ajarkan kemari. Kenapa nggak berani orang itu? Belalah imannya, belalah Kristen. Masa Kristen dicerita-ceritakan kayak gini kok diam? Lucu. Dibelalah. Kami yang nggak tahan Pak Pendeta, kami yang itulah akibat doktrin pendeta itu terhadap kebencian terhadap Islam, salah sendiri, ketampol sendiri di pendeta ini, ketampol sendiri. Makanya sekarang kami harapkan kalian jemaat-jemaat serang pendetanya, jangan kita yang ribut. Serang Pak Pendetanya, kau mendoktrin kami kebencian, kau paham gini segala macam, kaulah hadapin mereka, jelaskan kepada mereka. Seharusnya gitu. Ini akhirnya apa? Kebencian kau doktrinkan kepada jemaat. Begitu jemaat-jemaat nonton kami di sini, emosi. Karena doktrin kebencian itu marah sama kami. Akhirnya apa? Ribut. Ribut sama kami. Itulah liciknya itu. Ketika ribut, maki-makian, makin benci lah Kristen sama kami Islam. Makin benci. Itu tujuannya. Jadi apa ya? Pintarlah, bijaklah. Kita semua kan dari dulu kecil sekolah kita membaca, anak-anak banyak orang-orang yang rajin membaca itu orang-orang pintar. Bijaklah, jangan merasa kalian sok hebat. Sampaikan kepada Pak Pendeta. Kalau enggak kalian nyimak aja di bawah, nyimak aja, kalian sendiri cari kebenaran sendiri. Kalian baca kitab kalian. Kami menyuruh baca kitab kalian. Cuman lepaskan iman, baca kitab. Saya pribadi aja nggak percaya isi kitab kalian itu kalian keturunan iblis. Ya, Tuhan kata tidak pendeta waras. kayak gini ya, kitab itu tidak wajib untuk dibaca, tapi diimani aja, udah kata. Nah itulah, coba kan gila itu, diimani saja. Enggak aja, sudah jelas-jelas ada Tuhan terkutuk di situ. Imani, Tuhan terkutuk. Enggak aja. Imani, marilah memuaskan birahi. Imani, karena dia pun tahu isi kitab itu apa. Kok diimani, enggak diperintahkan untuk baca kitab? Coba baca, kan kasihan. Kan menjebak, demi apa? Untuk perpuluhan. Sekolah teologi itu belajar Islamologi karena takut mualaf. Jadi didoktrinlah kebencian kepada jemaat ini, benci doktrin. Enggak betul itu. Didoktrin, benci. Itu cuman itu yang mereka bisa mampu lakukan. Dan itu tadilah pengaruh makan babi. Iblis itu bersarang. Ketika kalian sering makan babi, ya iblis itulah menggoda terus. Udah, ini ikut, coba jangan makan babi kalian, jangan makan babi, biar pasti aku yakin berhenti dulu makan babi, cari kebenaran, syahadat, yakin kali aku orang kita semua pasti mati kok, ya kan, pasti mati kita.
Banyak yang muda-muda pun mati. Nanti kalau salah menuhankan neraka kekal selamanya. Ya, Tempatnya neraka. makanya aku nggak mau mati dalam keadaan seperti itu. Ah, Bisa itulah. aku mati kan dengan keadaan aku apa? Betul tahu itu. dengan Tuhanku. Betul itu. Ini cobalah, udah jelas-jelas lah cobalah. Nama Allah itu. Berarti selama ini kalian menuhankan, berdoa kepada Tuhan umat Islam. Cemana doa mau dikabulkan? Pakai Allah itu. Iya kan? Iyalah. Itu aja dulu. Artinya kan memberitahu ini, woi, itu Allah itu bukan Tuhan kalian. Bukan. Jadi kalau kalian pakai itu berarti doa kalian menuhankan Tuhan kami. Cemana kalian kayak gitu? Kita mengajarkan, jangan bawa-bawa doktrin. Pakai data lah, data. Coba yuk, nama Allah itu yuk kita buat merujuk kepada teks originalnya. Teks original ya. Ada di Al-Qur'an kami. Alif lam lam ha. Nah, di original Kristen apakah ada? Bahasa Yunani? Enggak ada. Ya udah, kalau udah enggak ada berarti benar itu Tuhannya umat Islam, selesai. Simple kok. Sesimpel itu. Tapi kalau bisa buktikan, tunjukkan ada, ya udah, kita tarung lagi. Ini enggak ada. Oke. Kalau dari original enggak ada. Oke, kita buat terjemahan. Apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Allah. Cari. Apa enggak ada? Theos. Pada mulanya logos, John 1 ayat 1. Pada mulanya logos, logos bersama-sama dengan Theos. Logos itu adalah Theos. Coba terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Theos itu apakah menjadi Allah? Dewa. Jadi dari mana datangnya Allah itu? Dari mana datangnya Allah itu? Oke, kita rujuk lagi ke terjemahan. Baik. Kristen mengatakan Allah itu adalah gelar, generic name. Gelar ya. Oke. Kami Islam mengatakan Allah itu adalah nama. Datanya mana? Ya merujuk kepada data lah. Mana datanya? Di Amos 4 ayat 13. Tuhan, Allah, Allah semesta alam, itulah namanya. Selesai. Ada namanya, mengatakan di terjemahan. Sekarang tunjukkan datamu di terjemahan. Kalau Allah itu gelar, nggak bisa ditunjukkan. Jadi mau apa lagi? Udah jelas kalah. Mau apa lagi? Kita kan merujuk kepada data, bukan kepada orang. Contoh kalau kepada orang, aku mengatakan, iya kan? Misalnya aku mengatakan, Yoga, saya ini bekas ajudan presiden, misalkan gitu kan. Nah, kau percaya? Percaya, tapi belum menyaksikan, belum melihat. Kau percaya? Kau sampaikan kepada Pandi, gue itu blender itu ajudan presiden. Masa? Iya, aku tahu gini-gini. Mulut orang kan berbeda-beda. Percaya Pandi ngasih tahu sama yang lain, oh dia ajudan presiden. Tapi keasliannya kan kita nggak tahu. Kan nggak tahu nih keaslian aku, kan hanya jumpa aja. Percaya, tergantung penyampaian kita. Coba, jadi inilah fakta yang terjadi. Kita hanya menyampaikan, mengingatkan demi untuk kebaikan. Ayo, jangan ngikutin doktrin. Kalau tidak mampu, panggil pendetanya. Tanda tanya aja, kalau pendeta nggak mau sesat, kenapa dia mengatakan sesat? Apa alasan dia mengatakan sesat? Sesat itu, loh lucu. Iyalah. Ya kan? Kalau sesat pasti kalau sesat, kami pasti sudah ditangkap sama polisi. Ada hukum kok. Udah tangkap, TikTok juga akan melarang kalau sesat. Kan begitu. Iyalah. Itu aja dulu. Kalau sesat, pasti udah ditangkap kami sama hukum, ada kepolisian. Negara kita pakai ada hukum. Kalau kita kan dari mana sesatnya? Naik kemari, bantah, hadapin kami. Berharap, ayo semua para Kristen. Dan inilah yang agak sulitnya. Kenapa? Dari gereja sendiri. PGI itu mana PGI? PGI itu. Kalau di Islam kan MUI, Majelis Ulama, PGI, Persatuan Gereja Indonesia. Bersatu, manakah PGI itu? Kenapa mereka nggak aktif? Kenapa? Karena kalau nama Allah ini dirubah, goyang iman umat Kristen, goyang. Inilah penyebabnya. Pasti goyang. Ini yang mereka takutkan. Makanya agak berat dirubah. Goyang iman Kristen. Ya, selama ini menuhankan Tuhan umat Islam kita selama ini. Berarti Tuhan Islam yang benar ini. Kan begitu? Ya, Goyang makanya pasti. Makanya kadang orang yang mualaf itu kebanyakan diintimidasi tadi itu loh. Banyak. Iya, Karena benar. hasutan pendeta itu ya gitu. Benar. Dia tidak terima gitu loh. Itu benar itu. Hasutan-hasutan pendeta lah. Itulah doktrin. Pendeta cuman bisanya menghasut-hasut sama kita. Agar apa? Agar tetap terjadi kebencian sama Islam. Nah ini dia. Dihasutnya terus. Coba kau naik. Begaduh sama kita. Kayak ginilah sama kakakmu kan. Hasutan. Ribut. Karena apa? Hasutan pendeta. Ya kan? Doktrin pendeta. Kebencian manusia tahu lah kalau udah dihasut. Ya betul juga ya. Oh Islam agama ini, oh Islam apalagi. Itu buktinya adikmu sesatkan dibuat Islam kan, pindah dia. Wah, udah. Kebencian terus. Nah itu aja cuma bisa melakukannya. Suruh pendetanya kemari bolak-balik. Kenapa nggak berani suruh pendeta kemari? Cobalah suruh dulu.
Kemarin gitu juga sama kamu. Panggil pendeta kemari, jangan kau yang datang ngadepin aku, ribut kita, aku bilang. Panggil pastor, telepon dia kemari, suruh kemari. Ngapain kau yang maju? Untuk apa? Kan kalian korban jadinya, korban. Kalian ini korban. Betul lah, korban dari tidak pengetahuan. Korban kalian ini, korban. Jadi bawalah pendeta kemari. Dia apa? Jangan asik mikirkan perpuluhan aja. Jangan nanti nggak datang jemaat bayar perpuluhan, datang ke rumah menagih. Nanti ikut lelang nggak ikut lelang merepet. Jangan gitu ya taunya. Mikirkan uang-uang perpuluhan saja. Belalah iman Kristen. Ini nggak dibelanya. Makanya bang juga bolak-balik. Jangan kita yang ribut. Panggil pendeta, STT, semua dosen-dosen STT itu suruh kemari. Apa sih susahnya? Demi untuk kita toleransi. Ketampol sendiri. Ketika pendeta mendoktrin jemaat-jemaat untuk kebencian, dilihatnya di TikTok ini. Kebenciannya semakin timbul. Dan satu lagi, ya Bang Blender ya, satu lagi nih aku kasih tahu kan, jangan percaya kepada umat Kristiani tadi. Kenapa aku bilang seperti itu? Mereka memang disuruh sama pendetanya bermulut manis, lunak-lunak biar orang terayu, ya. Terayulah orang ini. Oh, berarti ajaran kita ajaran kasih. Tentu kalau orang yang apa kan berpikir kayak gitu kan, kayak gitunya disuruh. Padahal di belakangnya orang itu udah apa itu? Udah berkelompok itu gimana mencari kesalahan Islam tadi. Benar. Benar itu. Kayak gitu mereka. Benar. Cobalah. Ayat-ayat, banyak ayat yang nggak pantas. Cobalah di Bible ini, siapa yang membaca ya? Kita bacakanlah Kejadian 38. Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang empunya keturunannya nanti. Sebab itu, setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang. Coba, tembak luar. Hah? Enggak bahaya nih. Wih, tembak luar. Coba, kan bahaya. Hah? Coba. Nah, supaya jangan memberikan keturunan kepada kakaknya, tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia juga. Coba, yang tembak luar dibunuh sama Tuhan. Coba bayangkanlah. Cuman mau korelasi itu? Hah? Gila nggak? Apa ini kayak gini? Terus di Ulangan 25:11, apabila ada dua orang laki-laki sedang berkelahi, kemudian istri yang seseorang mendatangi laki-laki tersebut dan memisahkan laki-laki dengan cara merampas kemaluan laki-laki tersebut. Apalah kayak gitu coba. Memisahkan orang berantem bukan tarik tangan. Dipegangnya burung kita. Ya, kalaupun ya kenapa kok pegang nih? Ya itu ada di Ulangan di kitab. Yaudah kocokkan terus, kocokkan terus. Kan kocokkan cuma bahaya. Kayak gitulah. Jadi, aduh, ini ayat nanti ditanya satu perikop, baca judul perikop. Itu kesimpulannya. Apalagi, udah itu kesimpulannya apa ini kayak gini? Ayat. Mas, ini cobalah bayangkanlah di kejadian ini. Ini mau gak ditikar. Ketika ia membiarkan maninya. Sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang. Menghampiri loh. Menghampiri, mendekati itu sama. Bukan menyetubuhi atau meniduri, bukan. Kalau meniduri, menyetubuhin sudah pasti sudah telanjang, main orang tuh. Tapi ini masih menghampirin, masih pakai baju dan nembak kawan tuh. Masih pakai baju dan nembak. Coba bayangkanlah, gimana? Masih menghampir, belum buka baju. Jadi gimana cara nembaknya? Dikocokkan sama kakaknya. Gimana nih sekarang? Coba. Inilah yang terjadi di Bible itu, belum lagi Amsal, belum lagi yang lain. Dan nggak bisa malu lah, aduh ya Allah, kayak gini. Ini dikatakan kitab suci. Ini kan dikatakan kitab suci. Emang Tuhan itu nggak ada perkataan yang lebih baik. Apa korelasi dan apa manfaatnya? Tembak luar aja dibunuh. Coba bayangkan, tembak luar dibunuh. Mengeri kali nggak? Ya, coba. Kalau menurut aku kan Bang, ini menurut aku kan bukan kesalahan Yesusnya ya kan, tapi Bukan. kesalahan Paulus. Benar, benar. Nah, kalau gini, kalau orang berpikir dengan logika, kalau kamu mencintai Yesus Isa Al-Masih kan, Benar. pasti kamu mencintai Islam. Karena apa tadi? Benar. Karena ajaran Yesus itu kan tidak jauh beda dengan ajaran Islam gitu loh. Iya. Nah, benar. Itu benar. gitu. Itu benar, sangat benar sekali. Kenapa? Ketika ya yang dikatakan pengikut Yesus Kristen bukan pengikut Yesus, bukan pengikut Yesus, catat ya, bukan. Tetapi ketika kau benar-benar masuk ke Islam, benar kau dikatakan pengikut Yesus. Apa dasarnya? Hukum yang terutama. Ingat ya, hukum yang terutama, jawab Yesus, Markus 12:29. Hai Bani Israel.
Tuhan Allah itu Tuhan Esa. Terus kemudian kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan pikiranmu. Ketiga, kasihlah sama manusia. Tapi yang teratas apa ini yang terutama? Mengesakan Tuhan. Baru kedua, kasihlah Tuhanmu. Kan begitu? Apakah mereka mengasihi Tuhanmu? Tidak. Ya itulah. Gimana kita bisa percaya? Sedangkan Paulus aja dulu orang yang tersesat, orang yang zalim, orang yang pembunuh segala macam. Itu pura-pura berubah dia. Berpikirnya ke situ kan? Iya. Benar itu. Itu udah nggak bisa dipungkir lagi. Benar. Itulah fakta yang terjadi. Jadi semuanya itu karena sudah doktrin kebencian. Jadi gimana mau kita bilang? Kebencian itu sudah ditanamkan kepada mereka. Jadi sulit. Siapa yang menanamkan? Pendeta. Karena pendeta nggak akan mampu menghadapin kita. Nggak akan mampu. Nggak akan mampu Itulah untuk kan. menghadapi. Datanglah orang itu waktu itu ke tempatku kan, bertiga dia. Mau dibaptis lagi aku katanya kan. Sampai dipukul aku sama ini sama Naik room, langsung nyanyi. Ajarang anjing. Wah, itu tadi bang di Rembang Pak di bang Farid tadi masuklah pendeta kakakku yang ngaku-ngaku orang NTB itu kan, datanglah aku masuk ke situ, masuk aku ke situ kan, aku bilang ini dia pendeta yang disuruh sama kakakku, aku bilang kayak gitu, langsung dia diam, langsung dia keluar. Jangan kau bilang-bilang, biar aja kita gas dia di sini. Jangan kayak gitu, kejujuran itu harus loh, hidup itu harus jujur, jangan bohong-bohong. Pendeta pun macam itu, aduh. kalian tadi malam itu nggak ada ilmu. Langsung turun dia. Taunya cuma ngancam-ngancam saja. Enggak loh, dia gini, dia ngancam-ngancam kan, ngancam-ngancam orang dia, jelek-jelekan Al-Quran itu dia. Langsung lah aku masuk kan, aku bilang ini dia suruhan, maka memang iya itu suruhan keluargaku itu, dibayar dia itu, ya. Ngaku-ngaku dia orang NTB kan, ini dia perpecahan itu, perpecahan bangsa dibikinnya orang. Iya kan, dia kan tidak boleh bawa-bawa suku kan. Iyalah. Berdebat, jangan bawa-bawa suku. Bukan laki-laki itu kalau bawa suku. Orang itu semuanya gara-gara aku kayak gini. Dan Ngacong, Yeay. kita sudah tahu ke WL itu yang kayak mana, WL itu yang bagaimana modelnya WL itu? Enggak. Tahu mah? Belum? Enggak. Gimana? WL itu Dai Ngacong, ini loh, ini yang di atas ini, yang di atasnya Dai Ngacong ini. Ini. Coba Dai Ngacong tekan itu, di atasnya itu ada 5 itu, coba. Itu namanya WL Dai Ngacong. WL namanya itu. Nah, yang itu yang harus diisi oleh moderator di bawah ini. Ada Ayu Dewi, Januari, yang itu harus mereka isi, kayak gitu. Ketawa mereka di bawah Dai Ngacong. Marahin dulu itu. Moderator. Itu Januari itu perpuluhannya belum masuk itu. Januari harus masuk dulu perpuluhannya. Oh gitu. Jalan kayak gini. Sudah cair dia, Deng Ngacong, sudah cair, sudah pernah cair sekali. Kali bah. Kalau ndak salah hampir 10 cairnya dia itu waktu itu. Cerita pula ke aku biar pembeli rokok ndak dikasih aku, kampret. Oh, itu yang gambar panah ya, Pan? Gambar panah mana? Bukan. Oh iya betul Deng, betul. Itu diklik. Itu diklik. Kalau gambar panah itu diklik terus dilihat yang mana yang harus diisi kayak gitu. Itu namanya WL. Give to all. Itu tugasnya moderator itu. Moderator sama yang live YouTube perpuluhan kan? Perpuluhan. Ya sekali ya. Yoga, banyak koin kau Yoga. Kau sudah tarik itu duitmu? Nggak tahu aku. Alamak. Saya juga nggak tahu. Kau itu. Barang-barang begitu saya nggak tahu.
Kau pikir aku masuk Komal-Komal ini, kau pikir aku mengarahkan koin? Enggaknya. Iya, bukan itu maksudnya. Kau kan sudah sering dibagi koin itu sama kawan-kawan. Dengan tahu aku mengharapkan gimana berkah caranya. Mau Dengan kau, meng- aku lempar sama kau koinnya. Lempar sama aku. Mau kau, tunggu ku lempar sama kau ya. Jangan. Aduh, ku ajar kau ini caranya tarik. Kau pakai beli rokok. Kayak mana Adanya ya? uangku. Biarnya, Gila. pakainya. Itu berkah dari kawan-kawan. Kau bagi berkahmu ke kawan-kawan muslim yang bagi kau gift. Kayak mananya Ada kau ini? uangku, bukan dengan gift itu uangku. Bukan itu masalahnya kayak gini. Dengar dulu baik-baik kau. Jadi oleh Faruk kan sudah cerita juga kemarin lewat WhatsApp bahwa orang yang baru mualaf itu kalau dibuka hijab penglihatan kita ini, kalian itu bercahaya tubuh kalian. Ya. Makanya kenapa orang yang mau mualaf itu sering orang langsung peluk dia supaya dapat keberkahan dari dia. Gitu loh. Jadi kalau ada yang bagi gift itu jangan kau pikir itu kau banyak uangmu. Jangan kau pelit lah. Lo itu yoga poinnya yang di pelit situ. itu. Bukan poinnya di situ deh yoga. Jadi ibarat kalau teman-teman yang baru mualaf itu ibarat itu dia kayak bayi yang baru lahir. Dia tidak ada dosa. Dan Iya, Bang. Iya, dan Bang. orang yang Cuman gini, Bang kan. Alangkah bagusnya dikasihlah sama orang yang membutuhkan. Nah, ya betul. itunya. Betul juga itu. Maaf ya, bukan aku sombong. Nanti dibilang Ya, pula iya, aku enggak. sombong kan. Karena aku mualaf ini karena dari hatiku, tidak mengharapkan Ya. itu aku. Iya, tahu Iya, itu. betul. Kalau kerja Izin pun dulu aku, deh, aku ngacung. kerja. Izin dulu Ya, saya kalau ngomong untuk- dulu sama dia. Kalau untuk mau berbagi sama aku, ya ajarkanlah aku ke Islam, itu udah cukup bagiku itu. Bukan kayak gitu. Kau inilah susahnya. Kau tidak mau bagi berkahmu, bagilah ke kawan-kawan muslim. Kau gunakan misalkan koin yang dibagi-bagi dari kawan-kawan muslim itu untuk kau gunakan untuk kebutuhanmu. Aduh, tunggu. Kenapa tidak ada suara, Van? Mana suaramu? Aku mute dulu, tunggu. Masih noise di sini. Jadi itu maksudnya, itu keberkahan itu untuk kita. Oh, jadi aku sumbangkan lagi sama orang gitu. Enggak, kau pakai duit itu, duitnya koin itu, beli. kau tukar, kau belanja, beli makan ke apa kau di situ, Jangan. beli sejadah ke apa, Ya, boleh. Peralatan sholat itu loh, Yok. begitu. Nah, peralatan sholat itu loh. Entah itu kau beli buku-buku panduan sholat kah, beli baju koko kah, beli sajadah kah. Biar pahalanya dapat juga sama orang yang bagi kau koin, begitu. Itu namanya tidak pelit, paham? Oh, kayak gitu. Begitu. Ya, jadi pahalanya Ya juga ada lagi. maklum lah, bahkan kita, aku gitu belum loh. paham kan, wajar lah aku bertanya kan. Ya, Iya, tidak apa-apa. Jadi harapannya kita kayak gitu, Yok. Jadi ada pahala yang mengalir lewat dari kamu ke kita, gitu ceritanya. Yang anehnya, aku mau transfer duit, enggak mau dia. Ya karena aku rasa adanya uangku kan. Iya, Makanya bukan aku nggak persoalan mau. itu, bukannya itu masalahnya. Tahu tidak sahabat Nabi Muhammad yang paling kaya itu siapa namanya? Teman-teman ingat nggak namanya siapa? Dia mualaf itu, padahal hartanya itu yang dibilang sama Lek Faruk itu 72 triliun. 72.000 triliun. Osman bin Affan. Usman, ya. Beliau itu setelah mualaf dibagi dia pedang, dibagi dia jubah, diambilnya, diterimanya dia. Coba. Oh, jadi apa aja lah ya, aku belikan aja lah kain sarung kan. Nah, boleh kayak Boleh. gitu supaya keberkahannya yang kawan-kawan yang bagi koin juga dapat juga pahalanya, keberkahannya dari yoga. Kayak gitu maksudnya. Beluap. Ya. Iya. Buat teman-teman ya yang ngasih aku koin semalam, terima kasih banyak. Semoga kalian dapat rezeki yang melimpah, bahagia selalu Amin. dan dipanjangkan Amin. umurnya. Amin. Sehat selalu ya kawan-kawan. Terima kasih ya. Amin, Tapi amin. nggak tahu aku caranya gimana bukanya itu. Amin. Belajarlah kau, sambungkan itu TikTokmu ke akun Dana OVO atau apa, biar bisa kau tarik duitnya.
Gitu. Coba kau tengok itu ada berapa koinmu di situ. Coba kau tekan. Tapi Gimana, jangan kau Bro? tukar ya. Caranya kayak Gimana? gini. Coba kau tekan kotak hadiah warna merah di bawah sebelah kanan. Udah. Iya. Udah, terus Terus kau tekan tukarkan koin. Top up. Ayo tukarkan koin. bentar, Ada kelihatan di situ layar. tunggu dulu. Ada, iya, ada. Terus Berapa ribu koin di situ yang ada kelihatan. Jangan kau tekan ya, jangan kau tekan lagi. Berapa ribu koin di situ yang 3.500. Nah, 3.500 itu kau dapat 300.000. 1.500 sekitar. Ya kalau kita beli itu uang kan itu 800.000. Kalau ini Mana sekitar 800.000? Kalau kita beli tidak. Kalau kita beli. Oh, kalau beli, kalau kau tukarkan itu, Iya. kau dapat 300 ribuan, begitu. Ya 300-an. Oh, gitu ya. Oh, berarti orang itu yang lempar aku semalam itu mengarah ke apa ya? Kayak sedekah apa? Suara kuda siapa itu? Oh saya lagi di. Pandi. Oi, Berarti orang yang lempar aku semalam itu mengarah ke apa ya? Minta doa gitu ya? iya minta doa juga, keberkahan juga, mudah-mudahan yang apa yang mereka berikan kepadamu itu jadi nilai pahala berkah buat mereka, kayak gitu. Jadi bukan hanya mereka bagi koin atau kirim kamu uang, misalkan kalau saya transfer ya. Itu kan kami mengharapkan ya supaya kehidupan kami itu semakin membaik lewat doamu, ya kan. Rezeki kami semakin melimpah lewat doamu. Kami diberikan kesehatan terus sama Tuhan, masuk surganya kami. Kayak gitu. Oh, gitu. Nggak tahu. Makanya tadi ku bilang kalau orang yang baru mualaf itu ya kayak gitulah, mereka itu bersih, putih, suci, itu bersinar kalau dibuka jilbab di pandangan kita itu sama Tuhan. Kalian itu bercahaya, itu kelihatan. Iyalah kan ya Allah, ya Allah, ya semoga orang di Komal ini ya Allah kau sihatkan orang ini, kau panjangkan umurnya, murahkan Amin. rezekinya ya Allah. Amin ya Allah, amin. Berikan langkah-langkah yang indah buat orang ini, Amin, ya sukseskan Allah, amin. apapun pekerjaan mereka ya Amin, Allah. amin, Amin. Amin. Dan berilah kesembuhan kepada ibuku. Amin. Amin, 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 amin. Mudah-mudahan ibunya Yoga dapat hidayah juga dari Allah. Amin. Amin. Keluarganya, kakak-kakaknya dapat hidayah dari Allah. Amin. Polan itu mudah-mudahan dia yang pertama menemukan hidayah. Amin. Amin, amin ya Allah, amin. Dan bisa mereka kan keluarga aku ikut langkahku juga kan, mudah-mudahan ya Allah. Jadi di dalam Islam itu Yoga, doanya orang mualaf itu tembusnya itu wah, nggak ada yang halang. Patah semua pohon, tembus semua, hancur semua pohon itu kalau doa orang mualaf. Nggak ada yang halang-halang, tiang listrik, kabel, nggak ada yang larang, langsung pus tembus ke langit, tembus sama Tuhan, kayak gitu. Amin ya Allah, amin. Mama marah itu loh. Apa? Mama marah. Itu suaranya. Kedengeran. Mana ada? Nah itu. Ya sambil tap-tap layar teman-teman di bawah ya. Apa nih suara ke Pandi? Kenapa suaramu? Oh, Woi berisik, siapa ini berisik? Langsung dia, wih, keluar. Ih, orang Batak dia. Nih, keluar Berisik. lagi kau. Putus-putus suaramu lu Pandi. Aku mute. Di sini tempat aku pinggir jalan ini berisik nanti.
Oh. Aku mute lah. Bundari, assalamualaikum. Ih, Turun. keluar dia. Banyak ini yang fans sama yoga ini. Ya kan aku ganteng kan, samanya kayak kau ganteng juga. Sama-sama ganteng gitu. Assalamualaikum Ibu. Ibunya burung loh. Kadang-kadang itu yoga yang naik kawan-kawan muslim itu dia tidak tengok. Dia tap-tap layar terpencet itu tuh naik dia. Iya mungkin kan multi tekan kepencet sama dia kan. Nah, kayak gitu. Makanya kadang naik berisik. Nggak dengar apa yang kita cakap. Iya. Makanya tap-tap layar juga yang dibawa biar komalnya kuat. Naikkanlah oten-otenmu itu. Nah, ada semua ini sudah pingsan semua. Apa dinaikkan orang itu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu Salam. Ajitan kiri itu. Ayo atas sahabat ya. Ya gua nggak ulang teh. Arek mau ngamuk. Orang barinya liksi. Apa itu? Bersih kali, Bang. Iya kan. Waalaikumsalam. Kalau lagi berisik tempatnya jangan dulu naik. Assalamualaikum host dan apa nih katanya dan saudara muslimku. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yoga, Bang Pandi, Bang Acong. Iya, Bang. Silakan. Apa yang on disampaikan, cam Bang? Ping Yoga minta on cam katanya. On cam naksir nanti kalau on cam kita Andi yuk. Naksir nanti. Kau kan ganteng. Kau juga Mana ganteng, ada? sama-sama kita. Jangan Iya, kau pakai ini. Kang Bustomi, ada yang mau disampaikan ya, Kang? Ya Bang Pandi, tentunya mau nyapa Bang Yoga aja. Ya Alhamdulillah Bang Yoga ya sudah mengalap saya dengan senang hati. Alhamdulillah. Iya bang, makasih bang ya. Ya, tentunya Bang Yoga tetap sabar, tetap berjuang, tetap istiqomah dan selalu belajar tentang Islam ya. Begitu ya Bang Pandi ya. Ya, Iya, Pak Bang. Ki, Terima syukron. kasih ya. Tidak selalu Ya ya. itu Bang Yoga ya. Tentunya Iya. rintangan selalu ada. Izin saya besarin ya, biar kelihatan kita. Selamat siang, Pak Pendeta. Yo, selamat siang. Apa kabar nih? Kabar baik ini. Saya lagi di luar ini, Pak Pandi. Siap. Nggak bisa open cam, Pak Pendeta. Suasananya mungkin tidak bisa mendukung ini, Le. Oh, siap. Ada yang mau dibahas kita, Pak Pendeta? Apa yang mau dibahas ini? Ya, bahas aja yang ringan-ringan lah, yang berhubungan dengan toleransi, berhubungan dengan persatuan dan kesatuan, supaya kita orang ini semakin hari semakin kebersamaan semakin kuat. Ya, kalau mau toleransi, persatuan dan kesatuan antar umat beragama itu kuat ya, di dalam Bible itu nama Allah itu dibuka dulu, dikeluarin dulu sama Elai. Itu kan penyebabnya. Juga Pak Pendeta kan pasti sudah lihat ya, beberapa hari ini, sudah 3 hari ini kami membahas soal STT Islamologi dari Nias itu ya, Nias dan Malang itu yang sembarangan menafsirkan ayat-ayat di dalam Al-Quran. Terus mereka juga sembarangan suka-suka mereka kayak gitu menafsirkan ayat-ayat dalam Al-Quran. Nama Tuhan kami dibuatnya
dihujatnya, nabi kami dihujatnya, Ka'bah itu sesembahan kami katanya dihujatnya juga. Dikatakan kami menyembah batu, menyembah Allah itu batu katanya kayak gitu. Kenapa kayak gitu tuh Pak Pendeta Seprianus Bentley? Iya, memang mata kuliah Islamologi itu memang dijelaskan tentang Islam. Itu bukan harus diperdebatkan, itu sebagai bagian dari sebuah konsep ya. Dan Pak kita Pendeta sudah lihat belum Pak Pendeta? Sudah lihat belum itu data-datanya? Sudah lihat belum? tidak mengikuti secara mendetail, dan kita kembali ulang kepada apa ya, kepada pemahaman yang jernih lah. Artinya kalaupun itu ada penaksiran secara sistematis, kita kan harus berlandaskan kitab kita masing-masing. Kalaupun kita temukan banyak perbedaan dalam sudut pandang penggalian atau penaksiran atau eksegesa, tentunya kembali ulang ya pada Cek tes, ini suara saya yang hilang atau suara Pak Pendeta yang hilang? Oh, signal beliau ya, signal Pak Pendeta yang merah ya. Iya Pak Pendeta, sebenarnya gini Pak, kalau Anda lihat materinya itu ya, materi Islamologi itu, yang 2 SKS itu Pak, itu penuh dengan hujatan terhadap Islam dan ujaran kebencian terhadap Islam. Kalau Anda memperhatikan data yang kami paparkan selama 3 hari ini tentang STT yang ada di Indonesia ini, nggak ada yang mencerminkan bahwa Islam itu baik, semua Islam itu buruk di STT ini. Tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Al-Quranul Karim atau yang dijelaskan oleh kawan-kawan Muslim. Masa Ka'bah dikatakan Allah, batu Hajar Aswad dikatakan Tuhan kami di situ, kami menyembah Hajar Aswad. Itu agama yang sangat masif, terstruktur itu yang dilakukan oleh pihak STT. Kalau di kekristenan itu apa sih namanya itu? Kalau di Indonesia kan Majelis Ulama Indonesia. Kalau di Indonesia apa ya namanya? Kalau Kristen ya? Lupa aku itu. Ini kan akan jadi masalah. Ini sudah jadi isu nasional ini Pak Pendeta Seprianus. PGI ya, betul, PGI. Ini sudah jadi isu nasional karena para skuler di STT itu mengajarkan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, malah membuat semakin benci orang-orang Kristen itu, termasuk para sarjana yang lulusan STT itu semakin membenci Islam, membuat mereka itu kalau tidak benci Islam tidak lulus dari sekolah itu, dari STT itu. Kalau saya Pak Pandi, saya tidak pernah benci. Saya orangnya, ya benar Pak. Saya orangnya netral. Saya juga saya juga diajar tentang mata kuliah Islamologi. Saya juga memahami dasar-dasar itu. Saya tidak ekspos, hanya sebagai dasar saya, pengkajian saya. Dan kalau kita buat perbandingan ya di kalangannya kita, tidak perlu kita mau buat perbandingan di kalangan yang lain. Karena ini kan sensitif sekali untuk hal-hal demikian. Iya betul. Izin teman-teman di bawah tap layar juga ya. Jadi Pak Pendeta ini, Pak Pendeta Seprianus, Pak Pendeta nggak paham ya. Berbeda yang diajarkan mungkin di zaman Pak Pendeta Seprianus
dengan apa yang kami temukan saat ini, betapa buruknya Islam di mata STT-STT ini. Mereka membuat seenak jidat mereka nama sesembahan kami Allah. Mereka buat bentuknya kayak ular. Coba betapa biadab orang-orang STT ini. Nah, ini ada yang lebih paham ini. Mungkin Natalia bisa menjelaskan sedikit aja. Natalia, assalamualaikum. Kalau soal data saya tidak bisa saya tunjukkan. Mungkin Natalia bisa. Assalamualaikum Natalia. Ya, waalaikumsalam bang. Bentar ya. Ini aku mau ngerubah dulu dari YouTube. Soalnya tadi habis dari Bang Dalbo. Aku geser ke sini. Sebentar. Yang di YouTube Natalia ini kita geser ke sini ya. Open cam juga ya. Oke. Oh, wow. Sabar ya. Sabar. Soalnya live kan di 2 YouTube. Sebentar ya. Ingat teman-teman, dikencangin tap-tap layarnya yang di bawah ya, biar komal kita kuat. Jangan lagi tumbang. Kayak gitu. Kencangin tap-tap layarnya. Kita geser ya teman-teman ya ke roomnya Bang Pandi. Dari tadi di sana pasien oten-otennya pasien lucu-lucu di sana itu. Di sini ada Pak Pendeta ya tadi aku denger ya. Udah ada Pak Pendeta Seprianus kawan saya ini. Oh, Pak Pendeta Seprianus. Pak Pendeta sebelumnya pernah di STT apa gimana Pak? Atau mungkin mengajar di sana? Waduh. Pak Pendetanya di mute ya? Ya, dibuka mute-nya Pak Pendeta. Izin yang kawan-kawan muslim, kalau bisa jangan dulu kirim permintaan, kasih kesempatan teman-teman Kristen untuk naik. Ini adalah salah satu mualaf kita yang Ya, Assalamualaikum. izin. Tadi ada tamu. Siap. Ya. Gimana Pak? Lanjut Pak Pendeta. Bang Bento ini Kristen atau Muslim? Bento. Bang Bento, panggilan kedua Bang Bento. Bang Bento, panggilan ketiga Kristen atau Muslim? Oke. Sambil tap-tap teman-teman yang dibawa ya. Apa mau dikasih tema ini, Angeli? Iya, berjalan aja. Kalau tadi mengenai STT ya, tapi ini memang ya kalau kita menunjukin data itu langsung ini ya. Langsung hilang ya, akun ke bawah ya, langsung hilang. Kemarin aku on cam data kayak gitu loh ya, akunku yang satunya itu akun utama kayak gitu. Gini deh, nggak apa-apa dikit-dikit lah ya. Pak Sepri, bentar-bentar, ini aku tanya Pak Sepri, kedengeran nggak dia ya? Soalnya kalau sama pendeta enak lah ya. Jadi dia lebih paham tentang seluk-beluk belakangnya pendidikan teologi kan pastinya. Pak Sepri, Pak Pendeta Sepri, Pak Pendeta ini, aduh. Seprianus. Iya, tapi merah loh sinyalnya dia. Jadi gini Bang Pandi kan Ya, mengenai. baik, Ibu. Ya, baik, Ibu Natalia. Iya, Pak Sepri ini mengenai STT gimana Pak? Apakah Pak Sepri ini pernah kuliah di sana atau mungkin mengajar di sana Pak Sepri? Lulusan sana mungkin. Wah, sinyalnya parah ya. Sinyalnya parah guys. Jadi gini ya teman-teman ya, dari kemarin udah Ya, banyak saya banget. lulusan STT ya, Bu. Oh iya, Ini. lulusan STT. Baik, STT mana Pak? Ya, saya lulusan STT, Bu. STT ya. Iya, STT di mana ini Bang Fandi? Soalnya tadi gimana Bang Fandi ngobrolnya Bang sama Pak STT. Sepri? Aduh, Signal beliau itu. sinyalnya merah. Aduh, turun juga satu itu Oten. Ya, ini mualaf Angeli ya, mualaf Angeli. Enggak ada mualaf Angeli, enggak ada mualaf Angeli. Wah, jare. Jangan ini ya, jangan melintir-melintir ya, nggak boleh host. Melintir-melintir nama itu nggak boleh host. Jadi gini teman-teman ya, mengenai huru hara yang dilakukan STT ya kan, kemarin udah STT Nias sama Malang katanya ya. Cuma ini kemarin aku dapat data-data itu PDF yang dari STT Nias.
Tapi sekarang udah nggak bisa diakses ya. Bentar nih aku coba tunjukin dulu dari mana ya? Buktinya ini. Yoga, kau jangan keluar aplikasi Yoga. Masuk kembali kau dari aplikasi, kembali ke aplikasi TikTok kau. Tengoklah ini wajahnya mualaf, tengoklah. Iya lagi berak aku lo. Tunggu. Ya. Janganlah kau sebut di sini. Ini kemarin di screen recorder ya. Jadi ngambilnya dari mana ini? Dari STT. Ini kemarin di screen recorder. Nanti file-file PDF-nya juga aku bukain. Karena memang banyak banget PDF-PDF-nya. Jadi ini materi-materi yang mereka angkat ya. Materi-materi yang ada di Islamologinya ya, STT Nias. Bentar. Ini panjang sekali nih. Bentar aku. Kenapa mereka tambah gambar-gambar Yesus di situ? Ini kelihatan nih. Bentar. Kelihatan ya, bentar. Aku mau nunjukin dari mananya itu loh. Nih ya, search URL-nya kelihatan ya teman-teman ya. Aduh, ini yang ya diem dulu. Ini STT Nias ya, diklik ya. Ini kan di screen recorder kemarin ya. Diklik, ini muncul ya, websitenya kelihatan ya. STT Nias ya kan. Karena kalau kita klik sekarang, menu itu udah nggak ada. Isinya udah kosong, udah nggak ada. Nah, ini ya. Nah, ini nih menu-menunya nih. Jadi kemarin ini udah di-download. Tapi kemarin itu juga setelah di-download mereka berserak, ketakutan dan akhirnya mereka hapus ya. Mereka panik. Nah, secara psikologi, secara nggak langsung kalau mereka menghapus, sebenarnya mereka ini sebenarnya tahu apa yang mereka lakukan itu nggak benar. Makanya mereka hapus ya kan. Mereka tahu itu ada yang nggak beres tuh, makanya dihapus. Kok lari pendetanya? Kok Ya lari kayak dia? gitu lah terus, memang kayak gitu terus Yoga. Makanya jangan percaya sama mereka. Mereka tuh apa itu? Nah, ini ya, nanti aku bukain PDF-nya nih. Ini cuma biar tahu gitu loh. Ini kita dapat PDF dari mana? Cukup. Nanti kena akunmu. Oke. Aku tadi itu sebel banget bang. Aku tadi baca-baca ya kan. Aku downloadnya tadi malam kan. Download apa sih maksudnya dikirimin file-filenya itu kan tadi malam sama Ustadz Sugi ya kirimin. Terus aku buka ini dari materi-materi yang mereka ajarkan itu herannya kok ya kenapa ya yang dipelintir-pelintir itu seenaknya sendiri padahal itu bisa baliknya ke mereka ke Bible yang ke apa yang ada di Bible-nya mereka sendiri gitu loh. Mereka punya ini ada strategi penginjilan, dogma Kristen yang ditolak, kaum kedar ya. Bentar. Ini coba aku bukain mana ya. Yang koplak-koplak itu ada loh tadi tuh. Parah banget. Natali ini ya. Sebentar ya. Ini ya, ini dari mereka ini. Ini yang judulnya nih, judul filenya nih 5 dogma ini ya, 5 dogma Kristen yang ditolak. Nah, nih. Ini aku klik penolakan ini sekian. Nah, ini ya, kuculuknya ini ya. Ini kan ditulis nih, "Bang, ini bisa nggak digeser host ini host? Aduh, ini apa sih mualaf materi ininya nih host?" Nah, singkirkan itu. Oke ya, ini dasar penolakan. Ini kan ditulis gini nih. Al-Quran ya, surat Al-Maidah ayat 73. Ini kan ditulis ya, sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah seorang dari yang 3, ya kan? Tapi yang di kolom merah hanya ini yang di kolom merah. Jadi yang ininya tuh nggak di inilah nggak begitu penting bagi mereka kan? Terus kita lihat ini juga di surat Al-Maidah ya. Ayat ke-116, dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah?" Nah, ini kemudian Isa menjawab ya, ini teman-teman muslim saya rasa udah hafal lah ya ayat
Udah kebobrokannya dibongkar malah nggak tahu malu. Kenapa kok malah yang disimpulkan ini gitu loh, penjelasan. Nih, Allah salah seorang dari yang tiga. Ini mereka yang punya nurani jujur, kenapa sih nggak merasa, oh saya ditipu nih sama dosen pembimbing saya, dosen yang mengajarkan saya ini lagi nipu saya nih. Kenapa kalian nggak ada yang mikir gitu sih? Atau jangan-jangan ada terus mualaf gitu jadinya ya, merasa ditipu terus akhirnya mereka mencari kebenaran dan mualaf, mungkin seperti itu. Yang heran kebanyakan kalian itu, ayatnya dibahas apa, kalian malah menyimpulkan, kalian potong gitu loh. Terus ini di surat Al-Maidah tadi ya, yang satunya ini ya, jadikanlah ini kan Allah kan berfirman, hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang selain Allah. Nah terus ini apa dia bilang penjelasannya, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah. Ini malah dia jadi kesimpulan, lihat apa kesimpulan Trinitas, yaitu Maryam, Isa dan Allah. Apakah benar demikian? Nah inilah, ini juga catat sejarah mereka nggak tahu bahwa ada aliran kolidrianisme ya sama Maryamites itu mereka pernah ada denominasi Kristen, pernah ada. Bentar, aku dulu punya datanya nih, aku cari datanya dulu ya host. Oke. Aku cari datanya dulu ya, soalnya nggak enak nanti dibilang framing. Copot HP-ku. Bentar. Jadi pernah ada data. Bentar. Sekte-sekte Kristen itu banyak. Jadi sekte-sekte yang menuhankan Bunda Maria itu juga ada. Kalau kalian nggak tahu, bukan berarti itu nggak ada gitu loh. Bentar, aku cari dulu datanya. Itu udah 3 tahun lalu aku bahas itu soalnya. Aku cari dulu datanya ya. Tiga tahun Ya, lalu. sambil tap-tap layar teman-teman yang di bawah ya, dikencangin tap-tapnya, agak goyang Komal ini. Tap-tapnya dikencangin. Sebentar. Iya, kolidrianisme ya, kolidrianisme. Terus sama, bentar. Coba aku apa? Oh iya, bentar. Aku ada tamu bang, jadi gitu. Bentar ya guys, aku tadi mau browsing data. Oh ya data ya. Bang Fandi sambil dilanjut dulu narasinya bang, aku nyiapin data ini. Siap, nggak apa-apa, lanjut, nggak apa-apa. Ya teman-teman jangan lupa di tap-tap. Silakan teman-teman Kristen minimal pendeta yang naik. Kalau yang Muslim mohon maaf ya, kami belum bisa menaikkan. Kita kasih kesempatan teman-teman Kristen yang naik. Mohon maaf ya Muslim kalau kirim permintaan nggak dinaikkan itu. Bentar lagi data meluncur. Bentar lagi data meluncur ya guys. Ya. Bentar, sabar. Oke, sabar ya. Pegangan, dia tonton. Sabar ya. Oke, data meluncur ya. Data meluncur. Jadi untuk sekte ya, sekte pengikut Kristen ya, maksudnya pengikut Kristus ya, kan Kristen mereka ya, yang menyatakan Bunda Maria itu bahwa adalah Tuhan, itu dari koliridianisme, Maryamites dan Ebionit. Ini datanya aku buka dulu. Bentar. Jadi makanya ya, ini si kafir tadi, bentar aku kembali dulu ke data kafir ya. Data kafir laknatullah. Oke, ini data kafir laknatullah. Mereka mengatakan Trinitas dalam Al-Quran itu kan Maryam, Isa, dan Allah. Apakah benar demikian? Katanya ya kan? Kurang ajar kan? Kurang ajar. Mereka gini nih, di slide selanjutnya nih, mereka bantah. Satu esensi, Bapa, Anak, Roh Kudus ya. Nah, mereka katakan ini ya. Nanti penghujatan ada lagi nih, Bang. Bentar, Bang. Sabar ya. Aku emosi banget aku. Aku tadi baca 7 PDF ya. 7 PDF dan itu membuatku jengkel banget. Ini daftar denominasi Kristen dari ensiklopedia ya.
Daftar denominasi Kristen, kita lihat sumber referensinya sebentar. Ini ya, ini aduh berserak banyak sekali nih denom-denom ini. Gereja-gereja ini ya. Bentar. Sumbernya ini, aduh, ini banget sih ini. Sumber. Mana sumbernya ini? Mana sih sumbernya ini? Penara luar ya? Ah, pokoknya itulah. Kalian lihatlah itu. Ya. Ini ya. Datanya ya. Oke. Aku klik dulu. Ini dari ensiklopedia bebas. Nah, ini daftar denominasi Kristen. Banyak ya. Nih, ini banyak ya. Tadi dilihat di bawah berserak banyak sekali. Terus kita lihat nih, coba nih. Ebionites ya. Ebionites ini aku translatekan ya. Ini bukan bahasa nenek moyang saya ini. Translatekan dulu nih. Oke. Bentar nih. Para bapak gereja pada umumnya setuju pada poin-poin tentang kaum Ebionites seperti kemiskinan sukarela karena penolakan terhadap kepercayaan Kristen Ortodok tentang keilahian Yesus dan kelahiran keperawanan terhadap Yesus manusia biasa, Maria. Nih. Dan Maria yang berdasarkan kebenarannya dalam mengikuti hukum Musa dengan sempurna diangkat sebagai putra Tuhan menjadi Mesias. Saya bentar. Ebionit, Maria Tuhan. Bentar ya. Ini udah 3 tahun lalu loh soalnya aku baca ini. Bentar, coba aku search ya. Mana sih? Hai. Maria Tuhan. Sebentar guys. Gak enak ya, udah lama gak baca data ya, tiba-tiba menunjukin. Ini nih, kelihatan jelas yang ini. Konsili Efesus. Sebentar Bang. Coba aku ini dulu ya, aku baca dulu ya, biar aku tunjukin ya. Oh ini yang mana? Yoga, udah bisa open cam kau Yoga? Apa? Takut direkod nanti. Bentar ya guys. Ini panjang banget ya. Maria mitos. Semalam aku itu jengkel itu lihat-lihat itu data-data itu Oh ini nih ketemu. Aduh, ketemu juga akhirnya. Ini dia, nyoto ini. Ya. Ini. Ya, ini di data yang sama tadi ya. Ini ini. Epivianus dari Salamis ya. Oke, kita lihat nih. Ya. Santo Epivianus, coba aku besarin tulisannya. Santo Epivianus membuat tulisan melawan ajaran sesat koliriadinisme dalam buku apologetikanya yang terkenal Panarion, artinya kotak obat-obatan. Buku ini berisi sanggahan Santo Epivianus terhadap lebih dari 80 jenis ajaran sesat yang dia ketahui pada zamannya. Dalam buku ini dia menyanggah antara lain 2 ajaran sesat ekstrim yang saling bertolak belakang mengenai Bunda Maria, yaitu koliridianisme
yang menuhankan siapa ini guys? Bunda siapa? Bunda Maria ya. Bunda Maria ya. Ini kalau ada yang nanya kenapa kok pakai Wikipedia ya? Ini sumbernya ini, lihat Panarion 781. Mau dicek Panarion 781. Oke, saya cek ya. Ini saya belum pernah ngecek ke sininya sih. Tapi di sini ada ya. Aku cek ya. Panarion 781. Bentar. Oke. Panarion 78. Pandi, keluar aku bentar ya Pandi. Ada kakakku tuh masuk tuh, tengok tuh ha. Masa Mana? itu kak, tengok itu. Siapa Biar itu lah. amu-amu itu? Biarlah kau di sini dulu. Mas aku berdebat sama dia. Kau diam, kau usah ngomong. Ini nih. Biar dia ngomong. Diam. ngomong. Bentar guys. Karena ini memang dari dulu ya, kayak siapa yang apologet yang tukang reaction nggak laku itu, nggak berani debat, siapa namanya? Didit Yuli, Likana. Luis Prasetyo, ya. Likana itu satu itu masih lah debat dia, masih debater lah walaupun kuculuk ya kan. Tapi ada dia dari dulu, dari 4 tahun lalu apa 3 tahun lalu ya, senengannya nge-reaction aja video-video di YouTube itu ya. Pansos. Tapi nggak berani debat. Nah, sampai sekarang nggak berani debat. Oke ya, ini biar dia tahu, karena dia pernah menuduh Al-Quran itu salah menyebutkan Trinitas, karena di dalam ini nih ya, karena berdasarkan surat ini Al-Maidah 116 mereka nuduh ini Allah nggak tahu kalau yang ditrinitaskan itu bukan Bunda Maria, katanya gitu kata mereka. Nah, sama halnya kayak ini kan, apakah benar demikian katanya? Mereka ngomongnya ini. Padahal ada sekte-sekte lain yang pernah menuhankan Bunda Maria ini ya. Kita lihat ya. Nih ya. Tadi yang nanya kenapa kok pakai Wikipedia? Nih, saya tunjukkan ya sumbernya nih. Sekarang udah bukan Wikipedia. Nih, Katolik ya. Catholicism Library ya. Nah, kelihatan ya? Bisa kalian cek sendiri nih, bisa cek, bisa cek sendiri ya guys. Oke. Ini bahasanya kan bahasa ini ya, bahasa luar ya, bukan bahasa nenek moyang saya. Oke, saya translatekan ya. Koliridianisme, sebagian besar ajaran sesat awal, bentar, terlalu kecil. Sebagian besar ajaran sesat awal bersifat trinitarian dan kristologis, tetapi koliridianisme berdiri sendiri sebagai ajaran sesat yang berusaha mendewakan. Mendewakan, jujur dia dewa ya, jujur dia, Theos memang dewa ya, jujur, kita tepuk tangan dulu, jujur dia, mendewakan perawan Maria yang terberkati. Nah, sedikit yang diketahui tentang teologi gerakan tersebut, bahkan nama-nama pemimpin kelompok tersebut tidak disebutkan oleh para penulis saat itu, ya. Pengabdian Maria yang berlebihan dari sekte ini berkembang menjadi penyembahan berhala terhadap Maria. Penyimpangan ini tumbuh dari penghormatan gereja yang sah terhadap Maria sebagai perawan abadi, Bunda Tuhan, dan perantara surgawi yang kuat, tetapi melewati batas ortodoksi ketika orang Kristen tertentu mulai menyembah Maria. Mulai apa ini? Menyembah siapa? Mulai menyembah Maria ya. Mulai menyembah Maria ada jadinya ya. Makanya walaupun Al-Quran itu turun abad ke-7, tapi dia memberikan informasi lengkap. Bukan berarti kalian oten-oten yang nggak tahu itu berarti nggak ada. Bukan itu ya. Jadi memang ada, berdasarkan fakta sejarah memang ada. Kalian coten-coten Kristen yang pernah menyembah Maria, ya, mendewakan Maria, itu pernah ada, ya. Menyembah Maria sebagai apa ini? Sebagai apa? Menyembah Maria sebagai ilahi. Nah, ilahi ya, ilahi. Rincian tentang koliridian sedikit, tetapi salah satu dari sedikit hal spesifik yang kita ketahui tentang mereka adalah bahwa pada kebaktian liturgi mereka roti dipersembahkan sebagai kurban kepada Maria lagi ya. Ya, jadi yang bilang berdongeng apa nih? Ada yang komen kamu sesat berdongeng. Oh, ternyata Katolik ini berdongeng ya. Ini sumbernya ya guys. Ini sumbernya. Ini saya kembalikan lagi ke bahasa aslinya ya. Ini saya klik kanan, saya klik ya. Nah, saya klik ke Inggris lagi. Oke ya. Koliridianism. Ini apa?
Katolik ya, Katolik. Ini apa nih? Punya Muslim kah? Oh, tentu tidak. Nih, Katolisme ya, library, Koliridianisme. Ya, paham kau coten-coten tenggiri? Paham? Paham dong, masa gitu aja nggak paham, gimana sih? Ya. Oke, terus apa lagi ya? Banyak dari PDF mereka itu yang membuat aku sakit hati, Bang. Kalau dibahas hari ini, gak bakal tuntas. Ya udah kita Banyak sapa dulu banget. naik ya. Oh iya, Amo, siapa dulu aja? Ola naik, Kakak Yoga naik. Albert, Kristen atau Muslim Albert? Albert, kenapa yang naik ini pada penakut semua ini? Kenapa ini? Aduh. Jangan sebut-sebut dongeng, nanti ditunjukkan data agama dongeng, nangis kalian. Gimana kalian ini? Ya kalau mereka bilang dongeng ya tahu sendirilah sumber mana tadi kan yang aku pakai. Aku sih nggak berani bilang itu dongeng ya, tapi dia sendiri yang bilang dongeng. Ya. Nailah Kak Olan. Mana pendetamu yang kau panggil itu Kak Olan? Panggil coba pendetamu. Aku tunggu di sini. Kami berdua sama Natali panggil pendetamu 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang yang bisa naik. Silakan naikkan 6 orang pendetamu. Namoy, Olan, Kak Olan, itu Olan. Panggil pendetamu ke sini. Jangan nangis-nangis kau. Terus kau lancarkan dongeng-dongengmu. Oh ini yang tadi, ini yang tadi. Ya, Ini yang tadi katanya- kesurupan ya. Iya, kesurupan Ini yang tadi terus dia. kesurupan ya. Aduh. Loh, kemana? Ya kan memang hanya gitu taunya. Nah, Oh. ngerocos terus. Oh gitu. Makasih. Begitu aja. Dia naik kok suaranya kayak ayam gitu ya. Bukan gitu, coba. Emang gitu ya? Open cam Natali coba. Open cam lah kita ya kan. Tuh. Bang, itu Coba lihat berani. nih. Coba lihat nih, nggak Panggil peta kan? depannya Nggak ke peta sini. kan? Nggak peta. Katanya panggil ke sini. Ayo, mana? Itu Olan, panggil kita mau dialog sama pendeta. Kenapa pendetamu takut naik coba? Harusnya kamu berpikir. Loh, kok bisa ya pendeta takut diskusi ya? Mungkin Bisa benar dong. ya ajaran Kristen itu memang ajaran sesat ya kalau menyembah Yesus ya. Harusnya kan itu Olan berpikir. Terus bentar bang. Ini aku lagi lihat PDF-nya lagi tadi. Masih di materi yang sama, yang 5 dogma Kristen ditolak itu. Ini, bentar aku balik kamera ya. Ini si kafir laknatullah. Aduh, bentar. Mana ya supaya lebih tinggi ya tripodku ya. Aku tuh punya barang-barang yang bisa membuat peninggi. Sebentar ya. Ih, heran aku. Bentar, aku giniin aja deh, aku jauhin gini. Nah, kelihatan ya. Oke, lanjut. Nah, ini ya. Katanya ini yang mereka tulis Al-Ikhlas ya ayat 3. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Al-Jin ayat 3. Dia tidak beristri dan tidak pula beranak. Oke, kita lihat selanjutnya ya. Kita cek ini saya langsung cek selanjutnya nih. Jepret ya. Pemahaman tentang ini penjelasannya mereka ya, pemahaman tentang anak Allah. Oleh umat Islam yaitu anak Allah secara biologis yang berarti Allah menikahi manusia, kemudian manusia melahirkan seorang anak. Sempak emang mereka ya. Nih, kita baca nih penjelasannya dari ini. Apa katanya? Apa kata Al-Qur'an? Ini menurut si kafir ya, menurut si kafir nih. Ali Imran ayat 45 titik seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya namanya Isa Al-Masih. Namanya Al-Masih Isa putra Maryam titik. Surat An-Nisa ayat 171. Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dengan tiupan roh darinya. Terus, bentar, aku cek YouTubeku bentar, aman nggak ya YouTubeku ya? Bentar bang. Aku tadi habis ganti room. Coba teman-teman komen yang di YouTube Natalia Iriani, coba komentar. Aman ya? Oh ya aman. Bentar, Khadijah aman nggak ya? Hijrah Khadijah ya. Ini Oten nggak ada yang berani naik bahas ini bang? Bahas ini, STT ini, gimana ini kasusnya ini? Lagi tunggu Materi-materinya. Enggak, lagi tunggu Pak Pendeta. Itu kan yoga, itu kan tadi mualaf. Keluarganya nggak terima, kakaknya nggak terima. Oh gitu. Dia kata-katai Oh yang Islam kemarin baru sesat. mualaf itu ya? Ya, kata-kata Islam sesat.
Tapi sudah beberapa hari pendetanya saya undang untuk naik diskusi, semua takut, malah minta bayaran. Berapa kau berani bayar aku katanya? Berapa kau berani bayar aku? Kok ngeri kali? Pendeta Bahaya, minta kan? bayaran untuk diskusi. Halo, ini tahun berapa ini? Kalau itu Olan tidak ada duit buat bayar, nanti saya yang bayar pendetanya. Asal naik di Komal saya ini untuk dialog. Aku yang bayar, aku sendiri yang bayar, Fandi Ahmad. Aku yang bayar beliau. Jangan dibayar bang, nanti habis dibayar mereka beli babi. Makin bego nanti nggak pinter-pinter. Ini nih lanjut ya. Terus setelah dia ngomong ini ya, dia kaitkan dengan Yohanes 1:14. Firman telah menjadi manusia. Ini ya, ada bayinya ya di dalam janin ya. Kan? Botol kan? Terus apa dia bilang? Kesimpulan katanya. Kata anak Allah adalah kata majasi atau kata analogis perumpamaan. Jadi Yesus disebut anak Allah yang pada hakikatnya adalah firman Tuhan yang tidak nampak telah menjadi manusia, yaitu anak Tuhan katanya, yang tunggal atau firman yang hidup. Dengan kata lain firman menjadi manusia sempurna. Malas banget baca ya, khotbah ngibul ya. Oke, ini apa dia bilang ini? Penolakan katanya Isa Al-Masih disebut Allah. Benarkah Isa Al-Masih adalah Allah? Nih, apa kata dia? Diulang lagi ini tadi. Setelah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah ialah Isa putra Maryam, Tuhanmu hanyalah Allah. Ini surat Al-Maidah 72 sama surat Toha 98. Apa yang dijelaskan? Perhatikan ayat ini dengan teliti. Apa kata gini? Allah ialah Al-Masih putra Maryam katanya. Allah adalah Yesus anaknya Maria. Kan kurang ajar, bajingan kan? Biadab. Jadi apakah sebelum Maria ada Allah? Belum ada. Apakah sebelum Maria ada Allah belum ada katanya? Botol memang ya. Nah, Isa ya, surat An-Nisa 171 katanya Isa adalah utusan Allah, kalimat Allah dan roh Allah. Ini ngapain sih dia mau kayak gini? Dia mau penjelasan apa ini? Nih lihat nih, apa kata Injil pada mulanya firman ya, Yohanes 1:1 ya. Terus ini dia kaitkan dengan ini. Nah, dia kaitkan dengan itu, kan kurang ajar. Padahal kita tahu sendirilah kenapa kok Nabi Isa itu dibilang kalimatullah, rohullah. Ya karena memang Nabi Isa itu kan diciptakan dengan kalimat Allah, hanya dengan ucapan, hanya dengan firman. Kemudian rohnya ditiupkan. Jadi ya kayak gitu aja, bukan berarti Allah Nabi Isa itu adalah Allah. Ini memang oten nggak bisa makan kalau nggak melintir gitu ya, nggak bisa kayak gitu. Kok beraninya sih? Nih, emang kenapa? Masalahnya apa? Kalau Nabi Isa itu roh Allah, kalimatullah itu masalahnya apa? Nabi Isa penciptaannya sama aja kayak penciptaan Adam. Hanya dengan firman, kemudian roh ditiupkan, sama aja. Apa hubungannya Nabi Isa jadi Tuhan? Level mereka memang kepengen banget menuhankan manusia ya gitu ya. Ini yang amoy yang kepanasan gak bisa naik. Ayo naiklah moy. Naiklah moy. Ini penghujatan yang dibikin sama STT ini udah sebar kemana-mana moy. Jadi gini ya teman-teman ya, untuk kawan-kawan muslim, jangan heran kalau Kristen itu hanya bisa menguraikan kebencian berdasarkan ketidaktahuan. Itu adalah dasar yang mereka gunakan ya. Menggunakan seluruh STT yang ada di Indonesia, mereka mengajarkan kebencian kepada anak keturunan mereka, anak mereka, adik mereka. Weh, jangan sama Islam jadi agama teror, agama ini, nabinya kayak gini. Jadi sebenarnya yang ajaran kebencian itu kita sudah tahu siapa, ajaran siapa. Kayak gitu teman-teman. Jadi nggak usah kaget kalau mereka itu mengatakan, wah Islam itu sembah batu, nabinya kayak gini, nabinya kayak gitu. Nggak usah heran. Memang kayak gitu mereka diajarkan oleh petinggi-petinggi gereja mereka, oleh bapak pendeta mereka, pastor mereka, romo mereka. Itu yang diajarkan sampai keturunannya sampai sekarang, termasuk Amoy tadi dibawa. Itu diajarkan untuk benci terhadap Islam tanpa pakai otak, tanpa pakai akal mereka. Silakan naik. Ini ada lagi nih yang kampret banget nih.
Kampret banget ya. Bentar. Ini aku tunjukin nih. Nah, ini juga nih dari mereka nih, ritual haji ya. Ritual Udah, haji. Ini kena, nanti kena. Yang kemarin kena gara-gara itu. Sudah. Kemarin kena gara-gara ini. Sudah stop. Ya, jadi dari gambar yang mereka bikin ya, mereka memang sukanya digambar-gambar ya. Tuhan pun digambar sama mereka ya kan. Kenapa ya? Hobi banget gitu ya. Nah, jadi mereka gambar itu Tuhan di surga kemudian turun ya, panah turun. Ada gambar bulan dan bintang. Terus dipelintir juga ya, ternyata memang nggak cuma Al-Quran yang dipelintir ya, Bible-nya sendiri pun dipelintir. Bible-nya sendiri pun dipelintir. Apa dia tulis di sini? Apa dia tulis di sini? Yesaya 14:12 ya, kita ingat ya, Yesaya 14:12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai sang bulan bintang, katanya ya. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai. Nah kan ku bilang, baru ku bilang. Mudah-mudahan aku Natalia nggak habis. Naik kembali Natalia, kalau masih bisa naik. Aku kan sudah bilang tadi, udah cukup. Kenapa Stop. bajingan Oten ini memang ya? Udah, Bajingan udah. kalian ya. Ini naik lagi nggak apa-apa ini ya sekarang ya? Udah, Soalnya nggak usah bahas itu terus, sudah. Nggak usah. Panggil aja pendetanya, kita dialog. Apa yang berani pendeta itu naik diskusikan? Natalia open camp, pendetanya sebentar naik. On camnya bentar dulu lah. Kampret emang Otennya. Open camp aja, aman kalau open camp. Ntar dibacain Amsal, nangis kalian dibawa. Aku tunggu Kak Olan, itu Olan sama pendetanya. 5 orang pendeta, 6 orang silakan. Kalau nggak bisa bayar, itu Olan nggak bisa bayar pendetanya, biar aku yang bayar. Ini serius aku ngomong. Biar aku yang bayar pendetanya. Kalau memang nggak bisa dibayar, nggak mampu dibayar pendetanya, biar aku yang bayar. 6-6-nya. 6 pendetanya naik di komal aku bayar. Silakan. Ini Bang, yang tadi aku bilang ya, ini nggak on cam data tapi cuma ngomong aja ya berarti ya. Yesaya yang tadi aku tunjukin, Yesaya 14:12, itu kan tadi dia bilangnya sang bulan bintang ya. Padahal ini Yesaya 14:12 itu bukan bulan bintang, bintang fajar. Tahu sendiri lah ya kan, bintang fajar itu Fajar siapa? itu kan Fajar kan lu kiper. Mana nih coten-coten, ayo coten Pak Pendeta. Nggak bisa, takut semua. Takut semua. Takut. Pendeta lulusan STT padahal ya takut ya. Ketemon dulu belajar apa? Takut. Aduh, Pak Pendeta, naiklah. Ya, Aku tunggu pendetanya Amo ya. Pokoknya tetap aku tunggu pendeta si Amo itu. Sampai kapanpun. Sampai Yesus Kristus turun untuk yang kedua kali, aku tunggu pendetanya si Amo itu. Ya, Amoy tadi yang naiknya kayak ayam itu suaranya. Yang naiknya kayak ayam tadi suaranya. Ya, itu dia. Mana naik lah? Padahal di situ tadi, aduh, kenapa sih? Sebegitu bencinya ya gitu kalian tuh sama Islam sampai kayak gitu. Saya tahu ini nggak semuanya, nggak semua Kristen seperti itu. Masih banyak orang-orang Kristen yang nggak tahu hal itu. Bahkan masih banyak juga orang Kristen yang baik, yang santun. Tapi kalian itu dengan membawa satu instansi besar ya kan, STT, kalian lakukan hal-hal yang mencoreng kayak gitu, apa nggak malu ke kalian? STT, Sekolah Tinggi Teologi, yang keluar dari STT itu apa? Pendeta semua. Ya ada bagian pendeta, misionaris, ada memang, yang lain juga ada, bagian musik juga ada. Tapi kalian itu ya akan memimpin umat loh, memimpin umatnya kalian loh itu, Ten.
Kok kayak gitu sih ajarannya? Orang Islam mondok nggak ada belajar-belajar memelintir-melintir kitab orang, itu nggak ada. Mondok itu ya belajar kitabnya sendiri dipelajari. Parah. Bisa-bisanya bintang timur jadi bulan bintang. Hah, apa itu? Gitu yang diajarin ya ngangong-ngangong gitu ya. Ngangong-ngangong nggak gelem dicek ngono. Apa itu Bang Pandi? Buah ceri. Nih. Pokoknya pendetanya naik, ku kasih makan satu-satu orang satu nih. Kalau pendetanya naik berani. Daunnya Yes. aja Bang, daunnya aja. Boleh, boleh. Mereka kan ngeklaim mereka domba Bang. Iya, cocok juga ya. Cocok. Nih, Kalau kita mau kasih dia makan, nggak apa-apa, nggak usah bilang mereka serigala. Makanannya mahal, harus daging bro serigala. Bisik. Open cam lah, Angeli pula. Kita On tunggu cam itu- amukannya. Kita Kalau tunggu on cam- amukan. On cam kayak gini nggak bikin bersera akun ya, nggak bikin bersera akun. Enggak, aman. Aman ya guys. Yoga tadi bilang cantik kau Natali katanya. Oh ya iya dong. Makanya jangan makan babi, biar cantik mukanya. Ya kan? Coba lihat orang-orang Islam, nggak ada yang jelek. Soalnya nggak makan babi. Ya, nggak ada makan. Natalia sebutkan au satu kali buat Oten. Au. Mana Oten? Apa nih? Banyak filter Natalia. Kalian kenapa sih? Nggak ada yang berkualitas dibahas gitu kan? Coba. HP kalian nggak kondusif ya sama filter ya? Nggak penting banget sih bahas filter, tau nggak sih? Filter bele ya. Filter bele. Coba cek muka kalian kayak aku nggak pakai filter bele. Kayak aku nggak kebantu. Udahlah, makanya fokus aja lah ke materi. Kok ngomongin filter kalian tuh, kok beserak kalian? Ngomongin lah materi, kenapa kok kayak begitu? Ya saya tuh tadi tuh, ya. Kalian narasikan, ya saya 14-12 itu bulan bintang. Terus kalian tulis di situ ya, itu Tuhan, Allah, turun ke dunia, dibuang gitu. Coba Kurang ajar. dijambak juga itu moderator dijambak Luka Malai itu. Coba suruh naik itu. Jambak siapa? Ya, Aku nggak mau. halu. Aku nggak mau jambak. Nggak sudi aku jambak Oten. Ih, jambak Oten. Sungguh menjijikkan. Apa ini? Muslim yang sholatnya bagus pasti bercahaya. Insya Allah. Iya, buat teman-teman ya, daripada nyinyir, mendingan kalian langsung berkunjung ke channel YouTube Natalia Iriani. Di situ aku jualan produk-produk yang bisa